Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Timur Jawa Dwipa, engkau bertata, Satria Airlangga, Kusuma Negara. Mari engkau kudapat budaya pusaka Airlangga di permata Indonesia Raya. Bagimu alamat penuh berjanji setia, dan mengabdi suci, berjasa mulia. Belajar untuk nusa Indonesia yang ku cinta. Airlangga engkau hiduplah, Airlangga tetap kau jaya. Baik,
Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Erlangga, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Eli Munaziro, DRG MS, selaku Direktur Direktorat Pengembangan Karir 3 menit ya. Inkubasi Kewirausahaan dan Alumni Universitas Erlangga. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Pak Adi Dharma yang sudah hadir, ya. Terima kasih telah hadir di Universitas Erlangga walaupun secara virtual itu. Bergembira sekali ya pada siang hari ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa. Pak Adi ini adalah CEO dari PT Trinovasi Gormeta Adidaya, ya. Nanti mungkin apa bidangnya Pak Adi akan menjelaskan lebih detail gitu ya. Kegiatan pada siang hari ini merupakan mohon maaf. Kegiatan pada siang hari ini merupakan kegiatan rutin kami, gitu. Jadi hampir setiap minggu kita ada kegiatan untuk webinar terkait karir dan entrepreneurship. Nah, pada siang hari ini adalah terkait entrepreneurship, ya, untuk bagaimana membangkitkan minat adik-adik untuk menjadi wirausaha. Rektor kami sangat concern terhadap entrepreneurship, gitu. Kami UNER ingin lebih banyak melahirkan entrepreneur supaya bisa menciptakan peluang kerja, gitu ya. Jadi mengikuti Pak Adi tentunya gitu. Jadi tiap tahun kita ada program mahasiswa wirausaha yang saat ini tagline-nya adalah yang entrepreneur, Erlangga yang entrepreneur. Jadi kami ingin lebih banyak lagi. Alhamdulillah pendaftarnya sudah banyak. Yang kami harapkan yang jadi itu juga tetap banyak seperti itu. Selamat datang adik-adik yang telah bergabung. Pendaftarnya lebih dari 100, tapi ini masih bergabung sekitar 60 ya, seperti ini. Kalau terkait karir itu di atas 200 Pak. Jadi begini memang aduh beratnya untuk mencari entrepreneur ini memang berat sekali bagi kami. Mungkin nanti Pak Adi juga bisa sharing bagaimana gitu. Tapi mohon maaf saya nanti mungkin akan keluar sebentar, tapi nanti akan masuk lagi gitu karena ada di sebelah gitu. Jadi nanti saya akan mengikuti, nanti akan saya mengikuti sih, tapi dengan HP yang ini nanti ke sebelah. Saya ingin juga nanti bagaimana tip-tip dari Pak Adi ini supaya adik-adik yang hadir ini bisa termotivasi ya, walaupun tidak banyak tapi asal jadi gitu ya Pak Adi ya. Berat memang, jadi makanya itu kalau karir aduh banyak sudah kita nggak khawatir, padahal entrepreneur ini yang kita cari mesti. Baik adik-adik, saya berharap bisa mengikuti sampai selesai. Kita nanti diambil ilmu-ilmu dari Pak Adi, silahkan tanya jawab apa yang ingin ditanyakan ya, supaya adik-adik nanti bisa menjadi entrepreneur benar-benar the true entrepreneur seperti Pak Adi. Baik, saya kira saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih sekali lagi Pak Adi atas kehadirannya ya, dan saya kembalikan kepada Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eli atas sambutannya pada siang hari ini. Nah, terima kasih dan masih bersama saya yang akan memandu jalannya acara Exploring Global Market, How to Expand Your Business Across Border. Nah, untuk seluruh peserta bisa on cam ya terlebih dahulu. Nah, karena narasumber kita pada siang hari ini sangat luar biasa. Selamat siang Pak Adi, bagaimana kabarnya? Selamat siang. Terima kasih banget sudah diundang di sini, Prof. Eli. Thank you banget, Prof. Eli. Semoga apa yang saya nanti bicarakan di sini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman rekan-rekan yang masih muda ini ya di UNER. Baik. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Bagi yang belum on cam bisa untuk on cam ya kameranya. Saya harap teman-teman juga tidak kalah bersemangat. Dan jangan lupa menyiapkan catatan untuk mencatat materi-materi yang sangat penting pada hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya merupakan acara inti di siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Adi Dharma selaku CEO PT Trinovasi Gormeta Adidaya yang bertema Exploring Global Markets, How to Expand Your Business Across Border. Kepada Bapak Adi, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya buat
saya memaparkan hari ini. Terima kasih Anita, terima kasih Prof. Eli. Teman-teman, saya yakin di sini teman-teman yang sudah mendaftar untuk acara kali ini, saya yakinkan bahwa Anda akan mendapatkan satu materi yang Anda akan bisa manfaatkan di kemudian hari. Ya, hari ini saya tidak berpanjang-panjang. Waktu saya ada berapa menit, Anita? Waktu saya? 1 jaman ada Pak. Kok nggak sama ya? Katanya tim saya, Pak Adi waktunya dikasih 2 jam gitu. Bener nggak? Oke, boleh Pak, boleh banget Pak. Enggak, Cuk. Materi saya akan saya bawakan 2 hari. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya salah satu CEO atau pendiri atau founder dari PT Triinovasi Gurmeta Adidaya, yang saat ini kami sudah bergerak di bidang F&B, terutama di bidang inovasi tentang produk-produk yang berkaitan dengan F&B, bagaimana menginovasi sebuah produk. Dan saya rasa di era sekarang ini sangat berbeda dengan era yang 10 atau 20 tahun yang lalu, bahwa sekarang produk-produk F&B ini sangat terkait erat dengan yang namanya branding. Bagaimana strategi brandingnya, bagaimana strategi pemasaran yang melalui kondisi-kondisi di mana sekarang banyak sekali produk yang dipasarkan secara masif melalui jalur online atau media sosial gitu ya. Oke, saya akan langsung saja, saya akan share screen. Nah, saya sudah cerita tentang satu komunitas yang namanya Collaboration. Ya, di depan saya sudah bilang saya salah satu foundernya bersama rekan saya, ada Bu Popi, ada Pak Agus Anetya, dan juga ada Pak Steven. Ini sangat menarik karena Collaboration ini sebenarnya di tahun lalu sebenarnya saya sudah artinya diarahkan untuk membuat komunitas untuk pengusaha ekspor. Karena mereka melihat bahwa secara tim di PT TGA ini, di Overdose ini sangat komplit gitu. Ada yang bagian finance sendiri, kemudian ada yang di bagian produksi sendiri, ada yang di bagian penjualan sendiri. Sedangkan para teman-teman pelaku ekspor yang sedang berjuang menjualkan produknya ke luar negeri, mereka terbatas dari, ya kita sama-sama tahu, UKM di Indonesia ini sangat-sangat terbatas. Dan kami sangat tergerak untuk menjadi light-nya mereka. Light-nya artinya adalah bagaimana kita bisa menjadi sinarnya mereka. Kalau kami dipercaya untuk bisa mengangkat mereka ke luar negeri, oke, kami akan lakukan. Karena sukses sendirian itu bagi kami nggak enak ya kalau sukses sendirian. Kalau enak itu suksesnya rame-rame gitu ya. Nah, itu yang tujuan kami ada di sini gitu. Jadi Collaboration ini adalah Trusted Export Entrepreneur Community, komunitas yang berbasis pengusaha ekspor. Dan pengusaha ekspor yang seperti apa yang akan bisa bergabung di sini. Nah, ini penting untuk sebagai catatan. Ini fakta yang kami dapatkan ketika kami ingin memunculkan sebuah komunitas seperti ini. Ya. Fakta yang pertama, banyak UKM memiliki produk yang sesuai market internasional. 1 tahun kami belajar di Export Coaching Program di tahun 2022 di Malang, yang kami dapatkan adalah semua produknya bagus. Semua produknya ini cocok untuk market internasional, cocok banget. Ini fakta. Tapi ada fakta lanjutan yang kita harus tahu juga, bahwa UKM ini membutuhkan coaching dari pelaku usaha yang profesional. Kami tidak bisa hanya diberikan sebuah teori, dan prakteknya didampingi secara di awal-awal, nggak bisa. Karena kita berbicara tentang bisnis. Kalau berbicara tentang bisnis, pasti ada sustainable yang kita harus jaga. Sustainable artinya adalah keberlangsungan dalam jangka waktu yang lama yang kita harus jaga. Export Coaching Program yang kami ikuti selesai di akhir tahun kemarin. Tapi apakah bisnis saya selesai di tahun kemarin? Enggak. Sampai sekarang berlangsung. Dan saya sangat merasa bersyukur karena saya ikut Export Coaching Program. Karena dasarnya sudah sangat bagus. Tapi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, saya perlu pendampingan seorang coach yang berkaitan dengan bisnisnya langsung. Nah, ini yang mereka belum dapetin. Dan kami mendapatkan ini. Berikutnya, dunia ekspor itu ternyata membutuhkan pameran internasional atau international exhibition sebagai jalur pemasaran yang paling ampuh. Saya tidak pernah menemukan sebuah bazar kelas internasional yang datang ke sana perusahaannya yang biasa-biasa, jarang saya nemu gitu. Walaupun sampai sekarang perusahaan yang sudah besar, brandnya sudah diakui secara internasional, mereka tetap melakukan international exhibition. Artinya apa?
Artinya international exhibition ini atau pameran internasional ini adalah salah satu jembatan paling bagus untuk memperkenalkan atau memperluas distribusi dari produknya. Jadi 3 fakta ini yang sangat unik yang saya dapatkan pada saat saya belajar ekspor. Ya, ini berdasarkan pengalaman loh teman-teman. Ini bukan teori yang saya tulis di sini, enggak. Berdasarkan pengalaman yang kita lakukan selama kita 1 tahun 10 bulan belajar. Ya, ini fakta yang sangat menarik. Di komunitas ini, collaboration, role modelnya adalah PT TGA. Kenapa? Karena footprint-nya jelas. Jejaknya itu sudah sangat jelas. Ada 6 jejak yang dimana akhirnya collaboration ini, komunitas ini menjadikan PT TGA dengan brand overdose-nya sebagai salah satu role modelnya. Pertama, brand positioning-nya tidak ada yang lain. The first celebrity lifestyle gourmet popcorn in the world. Tidak ada yang lain. Kedua, 170 kali Indonesian pop-up market atau pasar di Indonesia di 8 kota. During pandemic, itu sudah tidak ada. Rekornya sudah tidak ada, teman-teman. Dan itu by system. Ketiga, recognized by Indonesian Trade Representative abroad. Artinya di luar negeri, kami diakui sebagai brand yang solid. Buktinya apa? Tahun ini aja, 2023, kami mengantongi sekitar 8-9 undangan resmi dari perwakilan perdagangan RI yang ada di luar negeri untuk mengikuti internasional eksibisi di negaranya masing-masing tempat mereka bekerja. Selama setahun kita melakukan 38 kali business matching dengan potensial buyer secara virtual. Ya bahasanya Inggris terus teman-teman. Karena internasional. 38 kali dalam 1 tahun. 5 kali join international exhibition di Asia dan Afrika, sales on 3 continent in a year. Ngerti maksudnya? Penjualannya sampai ke 3 benua dalam 1 tahun terakhir ini. Ini bahkan sekarang masuk ke benua keempat. Yang pertama Asia, kedua Afrika, ketiga Australia, dan keempat nanti di bulan apa ya? Mei, bulan depan. Kita masuk ke benua yang paling sulit untuk dimasuki dunia ekspor dari Indonesia, yaitu Amerika. Dan kami sangat bersyukur di sini, di collaboration ini kami benar-benar bekerja secara tim, walaupun kami bertiga, berempat ini enggak, istilahnya kami kepingin berbagi, gitu ya. Kami bisa meluangkan waktu untuk menjalankan ini dan membantu para teman-teman yang memiliki produk di UKM di Indonesia. Ya. Ini yang akan dimengerti di awal, bahwa ekspor itu ada fase-fasenya. Fase pertama adalah fase di mana UKM atau pengusaha ini sebelum melakukan ekspor, tapi punya niat. Ini fase pertama. Kami bisa menuliskan di sini, teman-teman, sekali lagi, bukan karena ini teori, enggak. Tapi karena berdasarkan pengalaman yang kami punya. Fase pertama ini diisi oleh orang-orang yang niatnya mau ekspor. Ini niat, masih niat. Dia akan belajar mati-matian, dia akan nyari gimana source yang bagus untuk belajar, dia akan mencari literatur yang bagus untuk bagaimana melakukan bisnis ekspor sebenarnya. Kedua, fase yang kedua adalah ready. Ketika mereka sudah belajar, mereka ready secara apa? Produk, mereka sudah oke. Cara bagaimana memanage digital marketing secara online untuk luar negeri, mereka juga sudah ready. Bahkan di step 2 yang ready ini, ada pengusaha yang sudah melakukan ekspor dalam kategorinya LCL. Seperti siapa? Overdose. Kami sudah masuk ke step 2. Tapi apakah itu sudah selesai? Tidak. Karena kami sadari harus ada fase ke yang berikutnya. Step yang berikutnya, step 3, ini yang kami harus benar-benar memberikan pengertian ke teman-teman pelaku ekspor. Yaitu apa? Ya kalau sudah LCL ngapain? LCL itu artinya adalah less container load. Artinya adalah pengiriman ke luar negeri, dealing ke luar negeri, tidak dalam satu kontainer full. Namanya less container load. Itu step 2. Itu bisa terjadi. Lalu langkah selanjutnya apa? Masuk ke step 3, yaitu step up. Bagaimana teman-teman ketika sudah melakukan ekspor secara LCL tadi, bisa meningkat menjadi step up, bisa meningkat menjadi FCL, full container load.
Nah, kami tidak akan mengajarkan di komunitas ini tentang step 1 dan step 2. Ya. Yang kami lakukan di komunitas ini adalah step 2 menuju step 3 dan step 4. Yang paling penting yaitu scale up. Jadi kalau sudah 1 bulan ngirim 2 kontainer, 3 kontainer, atau bahkan 1 bulan sudah ngirimnya 10 kontainer, pertanyaan saya kepada pebisnis yang sudah melakukan seperti itu, atau Anda langsung gambarin kalau diri Anda sudah 1 bulan 10 kontainer. Saya tawarin nih, mau nggak kalau 1 bulannya jadi 20 kontainer? Pasti mau. Itu dibutuhkan scale up. Nah, teknik-teknik di step 3 dan step 4 ini yang kami akan create, kami akan ajarkan, kami akan guidance ke teman-teman para membernya Collaboration. Dan sampai sekarang ada beberapa perusahaan yang besar pun juga sudah join di sini, jadi bukan hanya UKM. Artinya mereka bisa jadi role model bagi para UKM untuk mengembangkan bisnisnya dalam skala yang lebih besar. Nah, ini penting. Ya. Nih, Collaboration ini masih baru berdiri. Termasuk ini slide-nya masih baru saya buat 2 hari yang lalu. Ya, kami baru berdiri di bulan Maret. Tetapi kami sudah diberikan sebuah tanggung jawab yang cukup besar untuk membuat sebuah project. Yaitu yang namanya Collapop Project. Bersama siapa? Bersama buyernya kita langsung dari Kanada. Ya. Bagaimana kita mengelola sebuah project? Dikala buyer ini butuh produk ini, kita langsung sebarkan ke lingkungan kami, membership kami, ke beberapa grup yang terkait dengan produk-produk yang bisa go internasional untuk mencarikan produk ini. Kami bagi menjadi 4 step berbeda, 4 tahapan berbeda, kurasi yang berbeda, sampai akhirnya menemukan produk yang betul-betul bisa melakukan penetrasi keluar, yaitu ke Kanada. Ini yang kita lakukan ketika buyernya yang pertama datang ke Indonesia, datang ke Surabaya. Kita langsung buat business matching on-site di Hotel Platinum Surabaya. Saya nggak akan berbicara ini terlalu panjang lebar, karena teman-teman akan bisa dapetin nanti di YouTube channelnya kami di Collaboration. Jadi ada YouTube channelnya juga tersendiri. Bagaimana kami bisa, ternyata produk ini kurang begini. Bukan berarti mereka semua ini tidak berpeluang untuk produknya dibawa ke sana. Berpeluang. Tapi ada beberapa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Ditutup dengan business matching Collapop Project yang ada di Kanada, di Bali. Ini ada 2 buyer dari Kanada juga datang, yaitu Mr. Adam dan Mr. David. Ini juga ada. Jadi kalau teman-teman kepingin melihat detailnya seperti apa sih business matching yang dilakukan di Collaboration, ada semua di YouTube channelnya kami. Anda bisa belajar dari situ. Ya, karena ini real terjadi, ini bukan pakai skenario, enggak teman-teman, ini real bayarnya, ya. Jadi ini bukan skenario yang harus ini, enggak, tapi memang ini terjadi. Kalian nanti akan menemukan, waduh, sampai buyer yang A dan B ini sampai beradu argumen bahwa produk ini cocok buat marketnya dia, buyer yang ini bilang, oh enggak, kalau ini enggak cocok yang saya, lebih cocok yang ini. Jadi itu terjadi dan itu bukan skenario, itu semuanya real terjadi di podcastnya kami. Silakan nanti langsung berkunjung di sana, ya. Dan mendadak ini Collaboration ini hanya dalam kurun waktu 24 jam setelah podcastnya kita berhasil lakukan secara live, itu muncul 250 new Instagram followers. 250 plus new Instagram followers itu ya kalau orang Indonesia, enggak teman-teman. 250 itu 95% itu adalah orang-orang dari luar negeri. Artinya ini satu pengakuan lagi bagaimana tentang komunitas ini bekerja, tentang komunitas ini diakui kredibilitasnya oleh orang di luar negeri. Coba nanti langsung mampir ke sini. Jangan mampir doang, di follow ya. Nah, di situ kalian akan bisa melihat Collapop Project ternyata seperti ini ya. Itu dari satu Kanada doang, teman-teman. Dan kami hari ini meng-create, kami memplanningkan ada beberapa negara yang sudah antri untuk dibuatkan proyeknya di Collaboration. Dan mungkin hari ini ada partner saya yang hadir di sini ya, mungkin ada dari Pak Agus Sanetya yang dari PT TGA dan juga Collaboration, juga ada Pak Steven dan juga Bu Popi yang juga hadir di sini yang mungkin saya bisa ngundang ya. Anita mungkin sudah ada di sini mungkin partner saya. Monggo Pak, bisa Pak, silahkan. Bisa ya? Oh, yang mana ya? Partner saya yang mana nih? Pak Steven ada di sini?
Hadir, Pak. Oh, ini ada nih. Bisa di spotlight sebentar, Anissa. Ada Bu Popi nggak di sini? Iya, ada Pak Adi. Oh ya, nih bisa di spotlight juga nih. Dua rekan saya, dua partner saya ini sangat mengerti betul apa yang kita sedang kerjakan, teman-teman. Kami sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran yang lebih muda daripada umurnya untuk bisa melakukan penetrasi market di luar yang lebih masif. Bagaimana ide-ide kreatif yang dari kalian inilah yang membuat kami terpicu untuk membuat collaboration atau komunitas ini berkembang lebih besar lagi dan lebih bagus lagi gitu. Ya, Anissa mungkin bisa di spotlight, ada camnya, ada open cam nggak? Pak Steven sama Bu Popi ini. Pak Steven ini jago banget. Nah ini Pak Steven. Pak Steven ini jago banget merancang bagaimana sebuah sistem atau survei ini berlangsung. Jadi ini sebuah kekuatan bagi collaboration, di mana teman-teman ini kalau memang serius mau berkembang, itu pasti berhadapannya dengan Pak Steven dulu. Akan disurvei produknya ini layak atau enggak, akan disurvei tempat produksinya, akan dilihat ini probabilitasnya kalau go internasional akan seperti apa, dan akan dilihat Ibu ini kalau Pak, ini kalau misalkan kita go internasional bawa produknya Ibu ini harus ada perbaikannya ini dan ini. Dari sisi legalitas Pak Steven juga akan membantu, dan ini sangat membantu buat para teman-teman UKM untuk melakukan konsultasi langsung bersama dengan kami, dan ini sangat penting. Apalagi bagi teman-teman yang saat ini mungkin belum kepikiran nih produknya mau diapa ini. Kalau go internasional mau ke negara yang mana? Nah itu ayo kita bicarakan bersama. Ya. Nah ini Pak Steven. Pak Steven. Mungkin mau menyampaikan sesuatu buat teman-teman nih. Sudah disampaikan semua dengan Pak Adi. Oh ya. Oke, ini salah satu partner kami dan ini sangat menarik ya teman-teman, karena di timnya collaboration ternyata juga sudah komplit gitu. Ada Bu Popi juga mungkin? Nggak ada ya? Oke, kalau Bu Popi ini lebih ke arahnya adalah partner kami yang ada di Jakarta. Jadi beliau ini... Maaf Pak Adi, saya nggak bisa open cam, ini lagi di jalan. Oh ya, nggak apa-apa Bu, saya akan kenalkan ke teman-teman. Bu Popi ini partner kami yang ada di Jakarta dan sangat sangat concern banget dengan pertumbuhan bisnis ekspornya Indonesia. Terus terang teman-teman, saya dapat informasi dari Pak Steven, saya dapat informasi dari Bu Popi, bagaimana saat ini ada isu-isu yang di Amerika, negara Amerika yang sedang bentrok dengan China, mereka menutup beberapa transaksi-transaksi dari produk-produk China. Dan itu mulai beralih saat ini, bukan pelan-pelan, tapi secara masif mereka beralih mencari produsen-produsen dari negara yang lain. Dan salah satu negara tujuan yang mereka cari produknya adalah Indonesia. Begitu ya Pak Steven ya, salah satunya isunya begitu ya. Nah, ini kesempatan teman-teman, dalam artian mungkin hari ini teman-teman belum memiliki satu produk untuk dijual secara ekspor, nggak masalah. Kami tetap terbuka jika kalian teman-teman di sini kepingin belajar tentang ekspor. Bisa bergabung di jajaran internasional tradernya kami. Saya akan langsung mengguidance teman-teman jika benar-benar serius untuk bagaimana membuka marketnya ekspor. Dan bagaimana nanti legalitas segala macam nanti dari Pak Steven juga akan ngasih materi. Demikian juga dari materinya Bu Popi. Kami bertiga bersama Coach Agus itu akan membuat satu perubahan yang sangat besar. Ya, bagaimana produk UKM Indonesia bukan hanya cuma bisa dijual di luar, tetapi bisa berkembang, bahkan orang lain melihat bahwa oh ternyata produk Indonesia itu kayak gini loh. Ya, ini penting. Oke, terima kasih ya Pak Steven, Bu Popi. Saya bisa lanjutkan ke materi kurang sedikit. Ya, sampai mana tadi saya lupa. Oh ya, sampai ini. 250 plus new Instagram followers dalam 24 jam. Jadi saya tidak tahu sekarang sudah berapa, mungkin ya kadang berkurang, kadang bertambah ya. Tapi sejak collaboration yang terjadi, collabo project Kanada itu sampai seperti ini. Bahkan teman-teman, ini Pak Adi dari tadi ngasih kejutan terus. Iya, saya harus ngasih kejutan. Nih. Kalau tadi Anda sudah saya tampilkan bagaimana packagingnya Overdose secara global kayak begitu. Jadi kalau Anda lihat di layar Anda sekarang nih kayak begini nih.
nih yang ada di saya nih. Nah, ini nih di layar nih, nih. Nah, nih. Nah, ini tampilan yang berbeda sesuai dengan permintaan bayarnya kita di luar negeri. Kami benar-benar terchallenge untuk melakukan ini. Bagaimana produk overdose yang 115 gram dirubah menjadi 198 gram. 7 varian menggunakan packaging yang berbeda semua, motifnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan ternyata bonusnya dari proyek kemarin, saya ditelepon oleh perwakilan perdagangan RI yang ada di Kanada. Pak Adi, siapkan untuk ikut Sial Exhibition. Sial Exhibition itu adalah salah satu barometer internasional eksibisi yang ada di dunia. Dan ini akan dilangsungkan di Kanada bulan Mei, tanggal 9 besok. Dan kami diundang secara resmi untuk menjadi salah satu produk andalan dari Indonesia yang bisa masuk ke pavilionnya Indonesia di Sial Kanada. Ketika kesempatan ini terjadi, kami langsung bergerak cepat, merubah nutrition fact, merubah ini sesuai dengan keinginan buyer. Ada kurang lebih 6 produk berbeda yang dipilih oleh buyernya sendiri, yaitu Mr. Adam dan Mr. David. Kami bekerja sama di sana. Bahkan gara-gara proyek kemarin berhasil, teman-teman. Collaboration akan bekerja sama secara resmi dengan pengusaha importir di Kanada, Exotic Food Inc. yang ada di Kanada, secara resmi dan akan disiarkan secara langsung kerjasama resminya melalui Sial Kanada. Benua paling sulit, teman-teman, Amerika. Tapi kami berhasil menembus pertama kali collaboration masuknya ke Amerika. Why? Karena kami memiliki satu kinerja yang bagus, kami memiliki tim yang bagus, kami memiliki program yang bagus, dan kami eksklusif untuk para pengusaha yang benar-benar mau sukses untuk ekspor. Makanya tagline-nya kita apa? #sugih lewat ekspor. Jadi nanti coba dilihat aja di collaboration, selalu begitu. Ada 7 produk unggulan dari Overdose. Bukan cuma ini, teman-teman. Rekan kami di collaboration, salah satu membernya kami, menginovasi sebuah produk. Ini salah satu produknya. Ini produk ini mestinya diminati oleh buyer kami di Kanada. Ini punyanya member. Sebenarnya ini bukan mereknya Overdose, tetapi pada saat ini terjadi kemarin, ini kita mau tunjukin di Sial Kanada. Jadi harus ada packaging yang bagus untuk bisa ditampilkan. Kita create, kita pinjemin namanya Overdose di sini. Kita bekerja sama lagi. Kenapa? Secara brand, Overdose ini sudah internasional banget. Ini dehydrated fruit. Yang dikemas dengan model seperti ini. Bayangin teman-teman, ini kalau nggak ada di belakangnya tulisan Made in Indonesia, orang pasti sudah, oh ini pasti dari luar. Termasuk Overdose yang sebelumnya tadi. Kalau saya nggak cerita tentang Overdose dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris sejak awal tadi, mungkin teman-teman juga beranggapan, oh ini dari luar negeri nih Pak Adi nih, ya tampangnya sudah Korea banget, misalkan gitu. Enggak, teman-teman, ini Made in Indonesia semua, termasuk Pak Adinya. Ya, selain ini ada nggak? Ada nih. Teman-teman tahu ini produk apa nih? Coba nggak bisa di zoom ya kalau di ini. Nanti di PDF-nya di zoom. Ini crispy puff rice. Oh, judulnya bahasa Inggrisnya begitu. Ini juga sama. Crispy puff rice itu bahasa Indonesianya Jipang. Tahu ya? Ada di market banyak ya. Bahkan ada yang di ini. Nah, ini diminati oleh bayarnya kami di sana. Langsung switch ganti namanya Overdose. Kami sekali lagi meminjamkan brand kami di sini untuk go international. Secara outlook ini sudah sangat menjual secara internasional. Dan ini membernya collaboration. Dan siap ditampilkan di acara internasional eksibisi kelas dunia yang salah satu terbesarnya, yaitu SIAL. Ya. Ini loh teman-teman. Jadi kalau Anda pede dengan produk Anda, silakan masuk ke membership-nya kami. Langsung berhadapan dengan Pak Steven dulu pasti. Legalitas gimana gitu. Tapi jangan takut teman-teman, pasti untuk kebaikannya teman-teman untuk bisa upgrade ya. Nah, ini next project-nya kami dengan China yang sedang kami jalankan saat ini. Loh, ada lagi Pak yang ini. Ada ini dengan Thailand. Yang sedang kami juga godok. Yang belum saya masukkan slide-nya dari Malaysia, masih chattingan WA. Permintaannya ada banyak. Saya bilang jangan banyak-banyak. Banyak variannya maksudnya. Ya, mending sekian dulu. Nanti kita bicarakan lagi. Ini. Belum lagi dari Brasil. Yang 2 hari yang lalu ya,
Kalau nggak salah ini ada tim saya, tim kami, Ulan di sini juga ikut pada saat itu di Notulen. Ternyata mereka itu membutuhkan komunitas seperti collaboration ini, ya, untuk bisa bergabung dengan event resminya yang mereka adakan di negara Brasil. Jadi Brasil itu bukan hanya tim sepak bolanya saja, enggak. Ternyata berbisnis snack ini, F&B ini juga sangat menarik di sana. Dan ini sudah saya sampaikan ke Pak Kepala ITPC-nya langsung, dan ini sangat setuju dengan, oh ya, ini cocok. Malah mau dibuatin nanti ada acara sendiri yang khusus Indonesia di bulan apa saya lupa, dan itu membuat kita ini, ya coba Pak Adi, dari sekian member ini pilihkan sekitar 10-15 brand, ya, nggak usah makanan semua, nggak apa-apa, tapi yang memang sudah benar-benar terkurasi dengan baik. Nah ini nanti kita bawa ke sana. Ujung-ujungnya nanti kita buatin project, Mbak. Project ini juga kita akan bawa, sudah macam-macam. Jadi teman-teman, ini peluang-peluang yang kami bisa ciptakan, bisa kita create untuk para pengusaha ekspor yang ada di Indonesia, baik itu UKM atau perusahaan besar, dan juga teman-teman yang hadir hari ini, baik yang melalui Zoom maupun yang live di YouTube. Ini peluang. Kalau Anda menangkap ini sebuah peluang, yuk sama-sama dengan collaboration bersama Brand Overdose, yuk kita sama-sama meng-create sesuatu market yang berbeda, berpikir lebih di out of the box yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Ayo, kita sama-sama mengembangkan ini. Dan mungkin kalau dari teman-teman di UNER ini mau materi-materi lanjutan, boleh silahkan nanti langsung kontak ke tim kami. Karena kami punya berbagai macam ini. Belum nanti ada yang namanya MPC. Saya tidak akan sebarkan di sini MPC apa. Nanti saya kasih ke Anissa ya, Anissa ya. MPC itu apa Pak? Nah, nanti aja. Ya. Oke, Q&A. Ini Q&A yang terakhir. Silakan Anissa. Baik, teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Ya. Ini sudah terakhir ya Pak, Q&A-nya ya Pak ya? Ya, Sebenarnya banyak sekali sih Pak pertanyaan dari teman-teman yang saat regis Pak. Oh, saat regis, ketika Iya. ketemu jadi tidak tanya gitu. Nah ini Yuk, Pak yang tanya yuk. Oh, ini tambah banyak ya pesertanya ya. yang pertama nih Pak, dari Mutiara Eden, Ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Erlangga. Bagaimana sih langkah awal untuk mempelajari ekspor? Jadi mungkin kan banyak yang masih belum tahu ya Pak ya. Untuk sebelum coaching, sudah dijelaskan sama Pak Adi tadi, coaching dengan profesional, mungkin sebelum coaching itu kira-kira apa saja sih yang kita perlukan untuk belajar ekspor itu sendiri Pak? Karena mungkin beberapa orang masih agak menerka-nerka nih Pak untuk belajar ekspor itu seperti apa? Iya, betul. Jadi untuk bisa belajar ekspor itu sebenarnya sederhananya adalah ya tadi yang saya sempat sebut di akhir tadi ada MPC namanya. Itu materi saya nanti kalau diundang lagi ya. Jadi untuk bisa ekspor itu langkah yang paling pertama adalah saya kasih bocoran dari MPC-nya ya, yaitu mentalitinya dulu. Mindset dan mentalitinya harus benar dulu. Kalau kita nggak punya mindset dan mentality yang tepat, itu pasti akan bukan berhenti di tengah jalan, bahkan sebelum mulai akan berhenti. Berbisnis ekspor tidak sama dengan berbisnis secara lokal. Kalau berbisnis secara domestik, kita bisa tahu orangnya yang beli di mana, kita bisa tahu tokonya di mana, sedangkan kalau ekspor tidak ada. Jadi kita harus melakukan bagaimana teknik sales dan teknik marketing itu di waktu yang sama. Karena teknik sales dan marketing itu dua hal yang berbeda. Begitu. Dan memang benar mindsetnya harus dirubah ke situ dulu. Tidak mungkin mental misalkan, saya ini seorang profesional misalkan ya, saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang sales. Itu tidak bisa saya gunakan mindset saya sebagai seorang sales di sebuah perusahaan, saya gunakan untuk berbisnis ekspor. Itu pasti tidak akan sama. Karena ekspor itu berbicara tentang waktu gimana kita ngelobi orang yang di sana. Bayangin aja, kita untuk masukin ke sebuah modern market di Indonesia saja, sama-sama Surabayanya, itu butuh waktu loh. Belum lagi naruh barangnya di situ, dibayarnya nanti kapan, kan gitu. Nah, apalagi di luar negeri. Ada beberapa yang harus kita persiapkan dari segi mentalitas dan mindsetnya kita. Jadi seperti itu, Anissa. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya.
Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Oh ada ya? Kok saya enggak lihat ya? Tanyanya di mana ini? Ini tanyanya lewat register sih, Pak. Jadi Oh ya datanya ya, ada di bacain saya. aja. Bacain Oke. aja. Jadi dari Akane Fainabila, Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, pertanyaannya itu seiring berlalunya era pandemi COVID, kira-kira ada kesulitan atau kendala apa sih Pak yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ekspor di pasar global itu sendiri? Tantangan yang pertama dari bisnis ekspor mungkin Pak Steven juga sangat mengerti bahwa di era pandemi kemarin yang sulit cari kontainernya. Harganya jadi naik berkali-kali lipat. Seperti itu. Nah, dari sisi logistik itu yang terkendala. Dari sisi yang lain, bayarnya kita terkendala dari imbasnya pandemi itu sendiri. Secara otomatis ada beberapa kontrak yang terpending. Itu yang saya dengar ya, karena kami masih belajar pada saat di era pandemi. Dan pada saat transaksi, pandeminya sudah mulai membaik. Jadi itu yang kami dapatin pada saat kemarin melalui bisnis ekspor di pandemi. Oke, baik Pak. Ya. Nggak ada yang langsung ya? Present langsung itu nggak ada. Malu-malu ya anak UNER ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari Mbak Indah Mardiana nih di kolom chat Pak. Ya, silakan. Selain pandemi, tantangan apa yang akan dihadapi perusahaan dalam berbisnis di global market, Pak? Kan tadi sudah yang pandemi, kalau misalnya nggak pandemi itu tantangannya apa aja sih, Pak? Oke. Global market maksudnya bukan hanya di ekspor ya, termasuk domestik gitu. Begitu ya? Iya, betul, Pak. Ya. Oh ya ya. Oke. Jadi tantangan yang kami dapetin adalah satu penetrasi market yang apalagi di overdose ya. Overdose itu memilih segmen pasar yang di atas, bukan keseluruhan gitu. Jadi yang kami hadapi adalah setelah pandemi itu adalah bagaimana orang kembali ke habitatnya awal atau new normalnya mereka itu seperti apa. Apakah masih sama dengan yang dulu atau tidak? Ketika kita sudah punya brand positioning dan strategi market yang seperti yang lalu kita lakukan dan itu berhasil, belum tentu sekarang ini kita masih tetap sama gitu. Jadi strategi ini yang jadi hambatan, apakah dari perilaku konsumennya mengarah ke situ atau enggak. Itu satu, itu yang dari domestik. Kalau dari luar, yang sekarang ini terjadi itu adalah bisnis ekspor kan tidak apa ya, transaksinya kan bukan dalam bentuk IDR, belum tidak dalam bentuk Indonesian rupiah, tapi dalam bentuk US dollar. Nah, dolar akhir-akhir ini mengalami fluktuatif, dinamik banget, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Ada beberapa bayarnya kami yang pending untuk melakukan transaksi atau purchase order. Terkendala dari, ya itu tadi, currency, dari currency. Itu yang kami hadapi saat ini. Cuman apakah itu akan bisa teratasi? Saya yakin pasti teratasi. Karena kalau di mana semuanya bahan-bahan naik, pasti dia akan juga naik. Begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Bapak. Oh ya, terima kasih. Baik, Mbak Indah, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada lagi juga nih, Pak. Ya, kalau Pak Steven sama Bu Popi tanya, nggak usah dia dijawab ya. Baik, Yang mana? Pak. Ini ada dari... Sebentar, Pak. Ya. Nah, dari Olivia Sabita Haura. Jadi, apakah bisnis perseorangan yang belum berbadan hukum, jadi belum mendirikan PT atau CV, bisa memperluas target pasar hingga ke luar negeri? Maksudnya punya produk sendiri. Ya, tapi masih belum skala besar gitu loh, Pak. Maksudnya masih perorangan. Iya. Memungkinkan. Masih tetap memungkinkan untuk berbisnis ekspor. Ada caranya, ada tips and tricksnya. Jadi ya, tidak untuk kemungkinan ya Pak ya? Oh iya pasti, asalkan produknya benar-benar layak untuk go internasional. Oke. Itu dulu. Jadi jangan pesimis gitu. Kalau ada produk yang semacam itu belum berbadan hukum, ya kita akan bagaimana nanti kita atur untuk bisa go internasionalnya gitu. Nggak usah khawatir kalau dari situnya. Oke. Ya. Baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya,
Karena materi hari ini sangat luar biasa sekali. Bisa untuk on cam atau raise hand, atau bisa menuliskannya di kolom chat ya teman-teman. Boleh. Langsung camp to camp boleh sama saya. Silakan. Lebih enak untuk interaksi langsung nih dengan Pak Adi. Ya, karena saya pasti akan tanya balik. Kayaknya Prof. Eli sudah hadir lagi di sini ya. Mohon maaf karena saya berjaga praktikum. Ya, ya Prof. Terus kok wasip. Terima kasih, Pak. Ya. Oh ya, Ya. ya Bu. Nanti jangan lupa open cam Bu, kita foto bareng. Baik Pak. Ada lagi? Nah, ini Pak ada pertanyaan nih Pak. Ini sangat mengenai overdose sekali ya Pak ya. Ini dari Virial Amira, Ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bagaimana kiat sukses berbisnis popcorn sampai bisa ekspor nih Pak? wah Ada sosial politik ya? Iya, dari Sosial FISIP politik. Pak. Oh, cari bisnis ya? Kiat-kiatnya ya? Iya, Kiat-kiatnya tidak pernah berhenti. Karena kalau kita berhenti secara ide kreativitas, berhenti cara mengelola pasar secara continue, itu pasti akan berhenti juga bisnisnya. Ketika kita mau melakukan bisnis ini, sebenarnya kuncinya cuma satu, jangan berhenti bergerak. Itu yang kami lakukan di Overdose, sehingga sampai hari ini kita masih tetap ada. Dikala mungkin perusahaan-perusahaan lain yang jauh lebih besar dari Overdose sudah gulung tikar lebih dahulu. Gitu. Itu sih kiat-kiatnya hanya itu kalau saya. jadi emang konsisten ya Pak ya yang utama ya Pak ya. Ya konsisten untuk hiperaktif, jangan aktif doang, hiperaktif. Oke. Baik Pak Adi, terima kasih. Ini masih ada nih Pak. Sebenarnya Boleh. banyak Pak. Ini udah Oh, enggak beberapa apa-apa, saya bacain sortir pertanyaannya. Ya, Kan hampir mirip-mirip seperti itu Pak. ya. Kalau ada yang nanya umur jangan dijawab ya. Baik Pak. Ini dari RDev Devatara dari Fakultas Kedokteran. Nah, kalau di ekspor itu mungkin ini lebih ke caranya menemukan regulasi baru ya Pak dengan bersangkutan dengan wilayah baru. Kalau di ekspor kan di tempat-tempat baru mungkin ada regulasi, itu bagaimana sih Pak cara menemukan regulasi yang baru? Ya, kalau itu pasti akan saya jawab case per case. Karena kita ada perwakilan perdagangan RI yang di luar negeri. Case per case-nya ini pun tiap periode tertentu pasti akan ada update. Jadi tidak mungkin saya jawab satu persatu juga. Negara ini gimana, negara ini seperti apa, itu tidak mungkin saya akan jawab satu persatu. Cuman yang terjadi adalah seperti itu. Misalkan nih ya, kebijakan satu negara tentang produk snack yang bisa masuk ke sana atau produk makanan apapun yang masuk ke sana termasuk minuman, itu jika kadar gulanya mengandung sampai 50% lebih, itu akan terkena biaya tax yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk F&B yang kadar gulanya di bawah 50%. Salah satunya begitu. Nah, itu regulasinya pasti akan berubah-ubah. Apakah tetap 50% ataukah akhirnya nanti dicabut, mereka butuh yang gula-gula, misalkan kayak gitu, itu berbeda lagi. Cuman itu bisa istilahnya kita pakai strategi yang berbeda. Kalau di Overdose ada open factory. Jadi kalau kita ngirim barang yang jadi akan kena tax-nya tinggi. Tapi kalau kita ngirimnya bumbu ke sana dan diproduksi di sana, walaupun mengandung gula, itu tetap tax-nya rendah. Nah, jadi akan sangat banyak sekali, itu nanti materinya dibuatin tersendiri aja ya, webinar lagi gitu ya. Ya baik Pak, baik. Jadi memang tergantung dari wilayahnya ya Pak, jadi nggak bisa dipukul sama rata ya Pak ya? Nggak bisa. Dan juga tergantung kasusnya yang dialami kayak gimana ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini ada lagi Pak ini. Ya, kok ketawa duluan ya? Iya, ini ada lagi Pak. Maksudnya banyak sekali nih yang enggak apa-apa. Seru kalau banyak. Iya. Nah, ini Pak dari Ayu Gita. Ya. Dari Fakultas Vokasi. Nah, ini bagaimana sih Pak cara menemukan inovasi yang baru nih Pak? Karena kan
berinovasi itu kadang ya susah ya Pak ya. Maksudnya bagaimana cara menemukan inovasi baru untuk produk supaya bisa ekspor tuh Pak. Iya. Ingin tahu rahasianya? Mungkin boleh di-spill Pak. Ini tidak spill lagi, ini sudah langsung dikasih tahu. Langkah Ya. pertama adalah doa. Kalau saya begitu. Karena apa ya, ide kreatif itu tidak bisa muncul ketika ini kelihatannya produk ini mau diapain. Sama persis ketika teman saya atau keluarga saya atau saudara saya atau orang lain yang melihat ketika saya pertama kali berbisnis popcorn. Itu langsung orang tanya loh, Pak Adi kenapa kok jualan popcorn? Kenapa kok berbisnisnya popcorn? Kok enggak snack yang lebih familiar di orang-orang Indonesia biasanya konsumsi? Ya kan sama kan? Pertanyaannya sebenarnya kan itu tadi, menemukan inovatif itu tadi. Jawaban saya sederhana. Produk popcorn ini sudah ada puluhan tahun. Buktinya apa? Setiap sinema di Indonesia selalu ada popcornnya. Nah, berarti artinya apa? Berarti artinya produk ini ada konsumennya, ada marketnya, gitu. Nah, pola yang kami kerjakan adalah sebenarnya full ide kreatif. Bagaimana produk yang sudah ada konsumennya ini dikelola, dimanage, dibuat sekreatif mungkin, di ala-ala kekinian. Coba kalau misalkan overdose ini di packagingnya pakai plastik biasa yang tembus pandang dari depan bisa dilihat isinya apa, warnanya hijau, kuning, merah kayak lampu setopan, bisa jadi sebuah packaging yang bagus, ketika orang melihat bahwa ini produk lifestyle dan ini layak untuk go internasional. Jadi inovatif itu tergantung dari ketika kita memiliki satu sense creativity, kita tuangkan dulu ke, oh coba kalau saya buat kayak gini, arahnya kemana lagi. Jadi tergantung dari situnya. Inovasi itu keluarnya memang ya spontan, nggak bisa diajarkan. Kayak misalkan contohnya semangat ya. Orang kalau lihat saya ngomongnya semangat gitu ya. Nah karena semangat itu nggak bisa diajarkan. Bisa ditulis di papan tulis nggak bisa. Gitu ya Bro Feli ya, maaf ya Bro Feli. Nggak bisa ditulis. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan semangat, secara otomatis orang lain melihat ikut semangat juga kan gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi ide kreativitas itu tidak bisa diajarkan secara teori, tetapi ketika ya mungkin nanti bisa tanya dengan tim saya. Ada saya beberapa tim saya yang saya ajarin sejak dasar. Sampai sekarang pun saya memacunya untuk bisa berkreativitas dengan lebih bagus lagi adalah dengan cara tidak pernah puas dengan ide kreatif atau desainnya dia. Dan itu membuat dia semakin upgrade dirinya sendiri sampai hari ini. Itu salah satu bentukannya kayak gitu. Jadi jangan cepat puas teman-teman. Kalau sudah punya ide kreatif ini, gimana caranya upgrade? Karena ekspor itu tidak bisa puas sampai di sini. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi teman-teman untuk di skala ekspor memang harus inovasinya harus di-upgrade terus ya. Jadi nggak bisa kita kayak inovasi muncul sudah nggak bisa ya Pak ya. Berarti harus benar-benar kita upgrade Nggak terus bisa. ya Pak ya. Dan Nggak juga bisa. kuncinya konsisten. Bisnis nggak bisa timbul tenggelam. Oke. Kalau di materi saya yang di Collab Operation nanti teman-teman pasti tahu ilmunya laron. Tahu ya, binatang laron tahu ya? Laron. Iya. Laron tuh biasanya munculnya pada saat apa? Musim Ini penghujan ya Pak ya. Ya ini saya kasih spill, nanti langsung diteliti aja di YouTube-nya itu ya. Iya. Pada saat musim hujan toh, dia muncul pada saat apa? Kalau ada cahaya lampu kan? Kalau cahaya lampunya ini mati, laronnya kemana? Nyari lampu yang lain. Benar Betul. Bapak. Itu saya sangat sangat terinspirasi dengan laron ini loh. Kenapa? Ibaratnya begini, teman-teman kalau sudah punya produk, teman-teman buka toko, teman-teman buka usaha sendiri, buka kantor sendiri, apalagi sampai ekspor. Setiap hari Anda melakukan branding, setiap hari Anda melakukan promosi tentang produk Anda. Rutin setiap hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, Senin sampai Jumat selalu melakukan itu. Orang yang hari ini memperhatikan tentang apa yang kita lakukan dalam promosi ini, dia akan selalu menanti-nantikan Senin sampai Jumat. Begitu Senin sampai Jumat kita tidak muncul promosi, ya kayak laron itu tadi. Iki lampunya dinteni kok gak murup-murup ya. Ya mungkin minggu depan murup lah. Mungkin minggu depan akan hidup lah. Ternyata ditunggu lagi 1 minggu Senin sampai Jumat. Kok nggak hidup ya?
Oh coba minggu depan masih mau sabar menanti, dia nunggu lagi. Oh ini ternyata muncul nih, hidup lagi lampunya ini 2 minggu kemudian. Begitu hidup, minggu depannya mati lagi, minggu depannya mati lagi. Kira-kira laronnya stres apa enggak? Stres sih, Pak. Nah ini kapan hidupnya? Ya sama, ketika kita melakukan bisnis kita sendiri, apakah kita bisa konsisten melakukan promosi produknya kita, melakukan brandingnya produknya kita? Begitu kita stop, 1 hari aja, nggak usah seminggu, itu langsung hilang semua. Laronnya ya mati itu tadi. Cari lampu yang lain. Ada yang bilang lampu tetangga lebih hijau, padahal lampu kan putih, kok hijau? Kayak gitu. Ya, detailnya kayak gimana? Ya langsung ke channel yang tadi ya. Baik, teman-teman, kalau ingin yang lebih lanjut bisa banget kunjungin channelnya ya Pak di Collab Operation ya Pak ya. Ya, collaboration. Oke. Ada lagi? Ini ada Pak sekaligus pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Ini bagaimana sih cara menambah relasi Pak? Nah ini juga nggak kalah penting sih Pak. Untuk menambah relasi itu ada mungkin tips and triknya Pak. Bisa menambah relasi. Oke. Nambah relasi ini berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan. Saya sadar betul bahwa apa yang saya lakukan di Overdose, apa yang saya lakukan di collaboration bersama rekan-rekan saya, itu adalah tidak pernah berhenti untuk melakukan pergerakan, tidak pernah berhenti untuk melakukan inovasi ataupun ide kreatif, tidak pernah berhenti untuk mengkonekkan satu sama yang lain, gitu. Terus terang database itu sangat penting buat kita, termasuk buat teman-teman, apalagi yang tanya, bagaimana menambah atau menjalin relasi, gitu. Itu memang sangat penting, karena di era sekarang ini sangat sulit sekali menemukan personal yang bisa melakukan personal touching atau melakukan satu hubungan relasi yang bagus dengan customer. Kenapa? Bukan justru karena ada WhatsApp, bukan karena justru ada TikTok, Line, dan Instagram, itu membuat hubungan kita lebih baik. Yang perlu dicermati, banyak sekali teman-teman di era sekarang ini ketika mereka bekerja, mereka memiliki usaha sendiri, responnya itu lambat banget. Padahal itu salah satu sebagai acuan sebagai yang namanya menjalin relasi yang bagus. Nah, itu sangat penting. Bahkan ada beberapa orang yang saya amati kepingin menjalin relasi sama orang, ya. Ini coba digambarin. Ini saya buka usaha kayak gini, saya nawarkan ke orang, pada saat Zoom, meeting, bahas tentang bisnis, dia off cam. Padahal meeting yang sebenarnya adalah meeting itu kan ketemu langsung kan? Bener nggak? Nah ini kan nggak ketemu langsung, saya cuma lihat tulisannya di situ, Stephen Poppy, kan cuma gitu doang. Kalau di meeting yang sebenarnya itu pasti akan ditinggal dengan perusahaan yang besar. Contohnya dari partner saya, Coach Agus, itu kalau meeting sama kliennya, itu begitu itu off cam, dihitung 5 menit, dia langsung ngomong, meeting hari ini selesai, nanti kita lanjutkan berikutnya kalau Anda sudah siap. Titik. Ya, bukan webinar, kalau webinar kan rame-rame nih banyak. Ini meeting tentang membahas tentang produknya orang dan bisnisnya dia. Ini penting. Begitu. Terus kemudian responsif. Responsif ini juga penting banget. Banyak sekali yang kadang-kadang di-read, kadang enggak. Ada yang sudah di-read tapi enggak dibales-bales. Ada yang kadang-kadang read atau enggak kita enggak tahu. Abu-abu semua, centang 2 tapi abu-abu semua, kita enggak tahu. Gitu. Nah, ini berpengaruh besar ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Kadang-kadang respon kita itu dilihat sama orang. Gitu. Ini serius apa enggak ya? Saya sudah WA sampai mulai 2 hari yang lalu enggak dibales, ada yang 1 bulan baru dibales. Nah, masa bisnis diaturnya 1 bulan yang lalu kan enggak? Gitu. Begitu Ani saya. Masih mute. Baik, terima kasih Pak Ya. atas materi dan materi yang telah dipaparkan serta Ya. jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ya semoga bisa menjawab semua ya teman-teman. Ya, nggak usah khawatir teman-teman kalau masih belum terjawab, nanti saya akan kasih nomor kontaknya, tapi bukan kontak saya, kontak admin saya, nanti bisa langsung dikasih. Langsung nanti bisa ke situ. Oke. Gitu. Baik Pak. Nah,
telah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Adi Dharma selaku narasumber kita pada hari ini. Semoga teman-teman yang hadir dapat mendapatkan manfaat dan dapat menerapkan ilmu yang telah disampaikan tadi. Sebelum menutup acara pada hari ini, mari kita untuk foto bersama ya. Ya, sebelum foto bersama, boleh saya closing statement dulu? Boleh Dari Pak, materi saya. monggo Oke. silahkan. Saya izin share screen lagi ya, Prof. Eli. Yang terakhir, Prof. Eli. Siap, siap. Ya, Saya kepingin titip pesan ke teman-teman. nanti terus kok. Ya, monggo. Iya, saya pengen titip pesan ke teman-teman yang hadir di acara kali ini, mungkin melalui Zoom ataupun dari YouTube ya. YouTube-nya juga live hari ini. Saya kepingin memberikan satu ilustrasi yang sangat menarik. Kalau teman-teman melihat ini kira-kira gambar apa? Coba saya kasih waktu 1 menit ya, Anissa. Boleh Baik, nulis, ini kira-kira gambar apa? baik. Teman-teman bisa untuk respon melalui chat, boleh? Ini menentukan teman-teman ini kira-kira cocok ya enggak nanti kalau misalkan berbisnis sendiri. Ini saya langsung bisa kasih clue-nya nanti. Coba direspon dulu, tulis di kolom chat kira-kira ini apa. Anissa tolong bisa dibacakan bagi orang yang sudah nulis di sini. Ini penting ini. Ini Kartu buat tarot Pak katanya Pak. ya kartu tarot. Oke. Terus apa lagi? Ini penting teman-teman. Kalau Anda bisa menulis di sini, saya bisa langsung melihat bahwa oh Anda punya satu potensi nanti yang di kedepannya seperti apa. Ini kelihatan ya, layar saya kelihatan ya. Iya Pak. Oke. Ini adalah respon lagi Pak, harapan Ya. Pak. Harapan. Oke, terus Orang naik kuda poni, ada yang respon seperti itu kuda Pak. poni. Oke, terus Teman-teman bisa untuk respon di chat teman-teman. Boleh banget untuk respon di chat. ya kurang 30 detik. Nggak kepengen tahu ya masa depannya kayak gimana nih. Ya. Berbisnis apa Matahari, yang Pak. kira-kira cocok buat Anda nih? Ini saya bisa langsung lihat nih dari responnya ini sudah kelihatan. Matahari Pak, Matahari, oke. tangan. Tangan. Gak ono sing ngomong akik yo. Ayo teman-teman, sudah kurang 15 detik ya. Ada yang respon Memperjuangkan lagi? masa depan yang cerah Pak. Wih, cerah. Oke, terus Jasa meramal Pak. jasa meramal. Banyak ya ternyata. Kuda, Kuda, ada bunga, bunga. lilin aromatik nih cukup ini ya Pak Ayo. ya, variatif responnya. Ya, 10 detik. Ayo, cepat teman-teman 10 detik loh ini. Tinggal 10 detik. Teman-teman tinggal 10 detik lagi. Oke, 5 detik ya. Oke, sudah. Ada lagi tambahan? Di close ya. Sudah, bendera Ada Pak, tambahan? bendera yang terakhir, bendera. Bendera. Kok sampai perhatian ada bendera? Saya aja lupa ya bendera. Oke. Teman-teman, ini closing statement dari saya dan ini kebanyakan ada orang yang miss tentang apa yang mereka sedang lakukan ketika sedang melakukan bisnis atau sebagai seorang pebisnis. Ya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah business people atau pebisnis itu adalah jadi business people are fortune teller. Adalah seorang peramal. Jadi business people atau pebisnis itu sebenarnya adalah peramal. Jadi teman-teman harus mengerti ini kenapa kok ada kartu tarot. Kartu tarot itu identik dengan ngeramal sesuatu. Ya, business people are fortune teller. Yang paling penting adalah statement yang terakhir. Who make their prediction come true. Artinya adalah pebisnis itu adalah peramal. Ya, peramal untuk apa? Untuk prediksinya menjadi kenyataan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menggaransi bisnisnya akan sukses atau tidak. Ketika seorang pebisnis sedang mau memulai bisnisnya, dia pasti yang paling pertama percaya bisnisnya akan sukses. Dan orang lain tidak. Mereka akan meramalkan bahwa perusahaan saya ini akan begini. Seperti PT TGA. Bagaimana kami berempat sebagai fortune teller bagi TGA ini. Bahwa nanti suatu saat kita bisa ekspor produknya kita. Bahwa nanti kita akan bisa go internasional. Bahwa produk ini akan dinikmati orang-orang di seluruh dunia. Dengan melalui brandnya Overdose. Pasti seperti itu. Orang yang pertama kali percaya adalah kami yang ada di perusahaan ini.
yaitu Anda sebagai pebisnis. Tapi bukan hanya sebagai sekedar peramal, teman-teman. Tetapi bagaimana Anda memastikan bahwa prediksi yang Anda buat, visi yang Anda buat, terjadi. Jadi business people are fortune teller who make their prediction come true. Pebisnis adalah peramal yang mewujudkan apa yang dia ramalkan. Selamat siang, terima kasih sudah mendengarkan saya kembalikan ke Anissa. Silakan Anissa. Baik, terima kasih Bapak Adi. Ini kontak listnya ya, kalau misalkan, kontak kami kalau misalkan mau menghubungi kami. Baik Pak, ini teman-teman. Oke, sebelum ditutup acaranya, mari kita untuk Foto. berfoto bersama. Ya, oke, silakan. Open cam berarti ya? Ya, teman-teman bisa open cam, yang belum open cam. Slide 1. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide 2. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, slide 3. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, terima kasih untuk Bapak Adi selaku narasumber pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Steven dan Bu Popi serta Prof. Eli ya, Prof. Nah, Ya, demikian terima kasih Pak Adi dan semuanya. Terima kasih Prof. Eli. Demikian acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Nah, untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, silahkan untuk bisa mengisi presensi ya teman-teman. Saya Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya saya kasih ke Anissa ya? Ya, Materinya boleh Pak. Oke, teman-teman nanti langsung dari Bu Anissa ya, Mbak Anissa ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Adi. Selamat sore. Hati-hati di jalan Prof. Eli. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.